Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan, baik keluarga berada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana pagi hari ini. Sekalipun begitu banyak perkara yang harus kita jalani, kesulitan, persoalan, tapi percayalah ada Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita. Saya rindu memberikan suatu pujian kepada kita. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita menerima renungan firman Allah pagi hari ini, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang di hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang di hidupku. Tuhan Yesus yang selalu menopang kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir dan kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan pasti bertindak dan menolong kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, renungan kita pada pagi hari ini, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, keluarga dimanapun berada pada pagi hari ini, kita tahu keadaan hari ini begitu
mengkhawatirkan, begitu menggelisahkan, membuat banyak orang sangat mengalami ketakutan, sehingga ada banyak orang tidak mampu lagi untuk bertahan dalam hidup ini. Ada banyak yang berputus asa. Tetapi kita sebagai orang percaya, firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Memang melihat keadaan saat ini, tidak bisa dipungkiri, kita akan banyak mengalami kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi firman Allah katakan, tak kala kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita, terlebih dalam masa-masa saat ini, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ini, jangan kita berdiam, jangan kita larut dengan keadaan yang terjadi, situasi yang sulit hari-hari ini. Tapi firman Allah katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Keadaan boleh sulit hari-hari ini, situasi berubah, dan begitu banyak hal yang kita tidak inginkan terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, ada jaminan Tuhan bagi kita yang senantiasa berharap, bersandar, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan hidup kita. Perkara, persoalan, bahkan kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan bagi kita. Itu sebabnya jangan sampai kita larut dengan keadaan ini yang kita semakin hari semakin takut dan gelisah dan khawatir. Kenapa? Karena justru itu akan dipakai iblis untuk menjatuhkan iman kita. Itu akan dipakai iblis untuk membuat kita lemah. Firman Allah katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati. Saat ini iblis bekerja dengan luar biasa, melihat umat-umat Tuhan yang sedang dalam kekhawatiran tetapi berdiam, kekhawatiran tapi tidak bertindak di dalam iman. Tapi firman Allah katakan, lawanlah dia. Mari kita hadapi semua yang terjadi hari-hari ini. Jangan sampai kita memberi ruang kepada iblis untuk mengecoh kita, untuk melemahkan kita, untuk menteror kita. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, mari kita hadapi semuanya dengan iman yang teguh. Kita taklukkan kuasa iblis yang akan menjatuhkan iman kita. Tapi mari kita bangkit. Kita yakin ada Tuhan yang memelihara kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber pertolongan kita. Firman Allah katakan di sini dalam ayat ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan kita untuk kita tak berdiri, berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, kepada jaminan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti memelihara kita karena Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia Gembala yang baik yang memelihara hidup kita. Mari kita bangkit. Mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita larut dengan segala perkara yang terjadi hari-hari ini, yang membuat kita lemah, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita semakin takut. Tapi mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita yang hidup akan memelihara kita, memberikan kepastian dalam hidup kita. Jangan sampai kita berikan ruang kepada iblis yang akan semakin menjatuhkan iman kita, membuat kita lemah dan tidak berdaya dan berputus asa. Tapi mari kita bangkit dan menghadapi segala tantangan yang ada, menaklukkan segala kuasa iblis, karena Tuhan memberikan kekuatan, meneguhkan kita, mengokohkan kita untuk kita tetap berpegang kepada janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita, karena Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini buat firman Allah yang sudah kami dengar, supaya kami menyerahkan sepenuhnya segala kekhawatiran kami kepada Tuhan dengan keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan yang memelihara kami. Bila kami senantiasa boleh berkemenangan sehingga iblis tidak mempergunakan keadaan untuk menaklukkan iman kami, menjatuhkan iman kami. Tapi kami boleh terus berpegang kepada janji firman-Mu Tuhan.
Hamba berdoa bagi anak-anak-mu, jemaat-mu, keluarga yang menerima, mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tumpahkan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat atas seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turunlah berkat Tuhan, berkat kekuatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat keselamatan, perlindungan, berkat kesehatan, berkat-berkat Allah yang ajaib, dan kekuatan yang baru menjadi bagian kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.